saya Maria Florentina Tonotoros. Saya Riri Silawati Sinorat. Saya John Destamba. Saya Hasan Storus. Nah, di sini kami akan mengangkat salah satu kasus cybercrime di Indonesia, yaitu kebocoran data asuransi di BRI Life. Jangan lupa saksikan video kami dan jangan lupa untuk like, comment, Share. And subscribe. dadah! Perusahaan asuransi BRI Life diduga bocor dan dijual ke dunia maya. Bareskrim Polri selidiki dugaan kebocoran data nasabah tersebut. Dugaan bocornya data nasabah BRI Life kini telah ditangani pihak kepolisian. Mabes Polri telah menerima laporan dan kasus ini akan ditangani oleh Bareskrim Polri. Perusahaan asuransi BRI Life diduga bocor dan dijual secara online di situs gelap dengan harga $7.000 atau sekitar 101,6 juta rupiah. Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tengah menyelidiki kasus dugaan kebocoran data 2 juta nasabah BRI Life. Adapun data yang retas mencakup foto KTP, rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, hingga rekam medis. BRI Life harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memulihkan data yang bocor. Kasus ini terjadi karena adanya celah keamanan pada sistem informasi BRI Life. Berikut adalah hasil wawancara dari Bapak Brigjen Polri Rusdi Hartono. Dapat diinformasikan, Bareskrim Polri kemarin telah menerima laporan dari seorang warga tentang kejadian tindak pidana illegal access, yaitu masuk pada satu sistem yang secara ilegal. Ini sekarang sedang ditangani oleh Bareskrim Polri tentang kasus illegal access tersebut. Nanti tentunya bagaimana perkembangan dan apa yang telah dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri untuk menuntaskan kasus ini. Kejadian ini menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi bagi perusahaan asuransi dan menyoroti kerentanan dalam sistem keamanan mereka. BRI Life harus mengambil langkah-langkah untuk memperkuat keamanan data pelanggan mereka agar tidak terjadi kebocoran data yang serupa di masa depan. Alphonse Tanujaya meyakini bahwa data nasabah BRI Life kemungkinan tidak sampai dimanipulasi oleh peretas karena apabila data sudah dimanfaatkan, peretas biasanya melakukan aksi senyap yang tidak dipublikasi, sedangkan data nasabah BRI Life tanpa dijual berdasarkan posting Raid Forum. Terkait kejadian ini, Alphonse mengatakan perusahaan mesti disiplin menjaga server database, apalagi yang terekspos ke internet. Sebaiknya, lanjut dia, database jangan disimpan di server web, dan akses dari web ke server database dibatasi dan diawasi sedemikian rupa agar aman dari eksploitasi. Ia juga mengingatkan perusahaan untuk melindungi server enskripsi dengan baik. Pasalnya, kalau kunci dekripsi berhasil dikuasai peretas, semua perlindungan enskripsi akan percuma karena data tersebut akan bisa dibuka. Untuk itu, Alphonse mengharapkan perusahaan dapat menyiapkan antivirus khusus bagi komputer pekerja di rumah. Antivirus ini bukan antivirus konvensional yang bisa bekerja dengan optimal. Untuk melindungi komputer kantor yang hanya terhubung dengan jaringan internet.
BRI Life, anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia, meluncurkan produk asuransi BRI Life Double Care. Asuransi BRI Life Double Care bersifat fleksibel dan diklaim memberikan banyak manfaat. Asuransi BRI Life Double Care bersifat fleksibel dan diklaim memberikan banyak manfaat, diantaranya asuransi meninggal dunia akibat sakit, meninggal dunia akibat kecelakaan, dan meninggal dunia akibat sakit maupun akibat kecelakaan. Presiden Direktur BRI Life Iwan Pasila menjelaskan, asuransi BRI Life Double Care bertujuan untuk merespon kebutuhan mengenai perlindungan asuransi bagi para pegawai dan anggota keluarga pegawai di suatu perusahaan. Adapun syarat mengajukan asuransi Double Care, diantaranya usia peserta maksimal 64 tahun dan masa asuransinya 1 tahun, namun dapat diperpanjang. Minimal peserta 5 orang di satu perusahaan atau lembaga. Putri Amanda, Nova Maulana, Berita 1, Jakarta.